Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam bertemu kembali dengan saya, Bang Pinjol. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas hal-hal yang terkait dengan pinjaman online, tapi saya akan membahas salah satu berita yang kemarin cukup viral di beberapa media di Indonesia. Berita tersebut mengupas terkait dengan adanya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak seorang anggota DPRD di salah satu kota di Indonesia. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebelum kemudian saya memulai dan membahas topik ini lebih lanjut, apabila Bapak Ibu sekalian merasa bahwa channel ini bermanfaat, kembali saya mengingatkan bahwa jangan ragu untuk mengklik tanda subscribe, membunyikan lonceng, dan like video ini. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya ingin membahas permasalahan ini? Karena ada dua faktor. Yang pertama, ini bisa menjadi pelajaran moral buat kita terkait dengan bagaimana perilaku kita yang sesuai di mata hukum dan di mata norma beragama dan bermasyarakat. Yang kedua adalah kita akan berusaha untuk melakukan analisa hukum sampai sejauh mana kemudian perbedaan antara konsep perzinahan dan konsep statutory rape atau kemudian pelecehan seksual anak di bawah umur. Nah, latar belakang yang kemudian melandasi saya membahas permasalahan ini sebenarnya adalah pernyataan dari kuasa hukum tersangka. Jadi, kuasa hukum tersangka di beberapa media mengatakan atau mewacanakan bahwa si tersangka diminta untuk mengawini si korban karena katanya ini adalah salah satu jalan keluar terbaik dari permasalahan yang muncul saat ini. Walaupun katanya proses hukumnya terus berjalan. Dia mengatakan karena ini adalah permasalahan perzinahan, maka kemudian langkah terbaik atau jalan terbaik untuk keduanya adalah dinikahkan. Wacana ini menimbulkan banyak sekali pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kalau saya katakan kontranya lebih banyak. Tidak urung seperti Kak Seto, misalnya seorang aktivis perlindungan anak yang concern terhadap kemudian hak-hak anak, kemudian juga buka suara dan menentang wacana ini. Begitu juga banyak sekali netizen yang kemudian menentang wacana ini. Saya tidak akan masuk terkait dengan pro kontra tersebut. Saya akan masuk terkait dengan perbedaan secara diametral atau secara mendasar antara konsep perzinahan dalam hukum positif kita dan statutory rape atau corruption of minor. Nah, statutory rape dan perzinahan. Baik, kita akan kupas masalah perzinahan terlebih dahulu. Apa itu perzinahan? Bapak Ibu sekalian, dalam hukum positif kita, perzinahan diatur dalam salah satu pasal di dalam KUHP, tepatnya di pasal 284 KUH pidana. Di situ disebutkan terkait dengan masalah overspell atau mukah. Jadi kalau kita bicara apa itu zina dalam hukum positif kita, istilah-istilahnya itu ada yang disebut dengan mukah atau overspell. Nah, kita akan bahas bahwa dalam pasal 284 KUHP jelas ancamannya 9 bulan maksimal. Jadi bahasanya paling lama 9 bulan penjara. Dan itu ada di ayat pertama. Yang kedua, siapa yang bisa dikenai terkait dengan pasal perzinahan atau kemudian dugaan perzinahan? Kita bisa melihat di ayat 2A-nya. Jadi yang dimaksud dengan perzinahan di sini disebutkan bahwa satu, seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah. Dua, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah atau overspell. Jadi, dalam hukum positif yang saat ini kita anut, yang disebut perzinahan itu adalah apabila ada seorang laki-laki yang sudah beristri melakukan mukah atau hubungan badan di luar pernikahan dengan wanita lain. Atau sebaliknya, ada wanita yang melakukan mukah, overspell, atau hubungan badan di luar pernikahan. Ini yang disebut dengan perzinahan. Jadi, kuncinya adalah sudah menikah atau belum. Sudah menikah atau belum dari para pelaku overspell atau mukah tersebut. Nah, lalu bagaimana proses deliknya? Deliknya adalah delik aduan. Disebutkan tidak dilakukan penuntutan, bahasanya tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar. Jadi perzinahan ini kita sudah melihat dalam pasal 284 ini ada 3 setidaknya. 1, ancamannya 9 bulan penjara. 2, yang melakukannya baik pria atau wanita harus sudah menikah. 3, bahwa deliknya delik aduan yang bisa mengadukannya adalah suami atau istri yang tercemar. Contoh, si laki-laki sudah menikah,
berhubungan badan di luar pernikahan dengan seorang perempuan yang sudah menikah. Ini mukah atau overspell atau perzinahan. Kemudian contoh yang lain, si laki-laki sudah menikah, perempuannya belum menikah, melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Ini juga sudah masuk dalam pasal tersebut. Atau kita balik, laki-lakinya belum menikah, si perempuannya sudah menikah. Nah, ini juga masuk dalam kategorisasi pasal 284 KUH pidana tadi. Bapak Ibu sekalian, karena dianggap sempitnya pasal ini mengatur terkait dengan proses perzinahan, sementara dalam konsep norma keagamaan yang dianut mayoritas masyarakat di Indonesia, mereka mengatakan bahwa yang disebut dengan perzinahan itu adalah seorang laki-laki dan perempuan, terlepas statusnya sudah menikah atau belum, melakukan hubungan badan dan atau suami istri di luar jenjang pernikahan. Maka itu disebut sebagai perzinahan. Nah, makanya ada salah satu pasal 417 dalam RUU KUHP disebutkan bagaimana kemudian rancangan atau kemudian pasal perzinahan ini terminologinya diperluas, dan ini yang menimbulkan pro dan kontra. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sudah jelas bahwa yang disebut dengan perzinahan itu laki-laki atau perempuannya salah satunya atau kedua-duanya sudah pernah menikah atau sedang berada dalam status pernikahan. Bagaimana dengan kasus yang terjadi di salah satu kota di Indonesia tersebut, di mana ada anak anggota DPRD salah satu kota di Indonesia kemudian melakukan perbuatan cabul kepada anak di bawah umur. Nah, ini yang akan kita bahas bersama. Bapak Ibu sekalian, apapun aktivitas seksual dan eksploitasi seksual yang dilakukan seseorang kepada anak-anak di bawah umur, baik laki-laki atau perempuan, maka ini masuknya dalam konsep statutory rape. Apa itu statutory rape? Statutory rape itu adalah pemerkosaan kepada anak-anak yang belum memiliki kedewasaan secara seksual atau kesadaran secara seksual, atau mudah dieksploitasi, atau dia belum memiliki kesadaran penuh terhadap dirinya. Ini yang disebut dengan statutory rape. Jadi walaupun itu dilakukan atas dasar suka sama suka, tetap saja ini dianggap sebagai pemerkosaan kepada anak di bawah umur. Jadi ini bukan perzinahan Bapak Ibu sekalian, tapi ini masuknya ke dalam konsep perlindungan terhadap anak. Tentu saja ini diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, tepatnya di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kita bisa lihat di pasal 1-nya apa yang disebut dengan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Jadi, yang dimaksud dengan anak di dalam undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Nah, seseorang yang belum berusia 18 tahun ini kemudian benar-benar dilindungi oleh negara. Haknya, kewajibannya, harkatnya, martabatnya, dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh si tersangka tadi kepada korbannya, ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak juga. Jadi, bukan hanya sebatas kasus perzinahan. Nah, di mana kenanya tersangka ini? Tersangka ini kemudian kena di pasal 76E-nya. Saya bacakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk. Bahasanya menggunakan kata atau membujuk. Jadi pilihan. Atau membujuk. Jadi membujuk sehingga anak itu mau dan atas dasar suka sama suka. Melakukan apa? Melakukan dan membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Jadi bisa saja si anak itu kemudian dikasih permen, kemudian dikasih apa? Dikasih hadiah dan lain sebagainya. Atau kemudian diiming-imingi hal yang lain. Itu proses membujuk sehingga si anak kemudian mau kemudian melakukan perbuatan cabul. Ini dilarang dalam undang-undang ini. Nah, ancaman hukumannya apa? Ancaman hukumannya tertuang dalam pasal 82. Dan yang menarik, ancaman hukuman ini mengenal kata pidana minimum. Pidana minimum itu apa artinya? Bahwa hakim tidak boleh memutuskan di bawah pidana minimum. Contohnya saya bacakan, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jadi hukuman minimumnya 5 tahun penjara. Jadi hakim tidak boleh memutuskan di bawah 5 tahun penjara. Nah, rentangnya adalah 5 tahun tadi sampai 15 tahun. Ini yang disebut dengan pasal yang dikenakan kepada si tersangka
pelaku pencabulan anak di bawah umur di salah satu kota di Indonesia tadi. Jadi ini bukan perzinahan. Ini adalah statutory rape. Bahwa anaknya masih di bawah umur. Dilakukan proses perbuatan cabul kepadanya dengan segala cara. Apakah itu kemudian dibujuk, dirayu, dan lain sebagainya. Walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka, tetap saja bahwa itu masuk dalam kategori statutory rape. Atau pemerkosaan dikarenakan belum dewasanya seseorang atas petunjuk dan perintah undang-undang. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus luruskan dulu sudut pandang kita bahwa ada yang disebut dengan perzinahan, ada yang disebut dengan statutory rape. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita lindungi anak-anak kita dari hal-hal yang tidak benar dan juga mungkin predator-predator yang ada di luar sana dengan memberikannya perhatian lebih. Sekian dari saja, semoga ini bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.